Hari ini sangat indah ya, tapi hari ini aku jadi ingat soal konsep kebebasan, freedom, dan kekayaan. Gimana caranya untuk bisa bebas? Salah satunya adalah you harus ada keuangan dan kemampuan yang sesuai supaya bisa jadi bebas. Itu satu poin. Tapi uang sendiri bukan yang bikin jadi bebas. So, hari ini kita akan definisikan apa itu freedom versi saya, kebebasan versi saya, dan juga eksplorasi. Ada nggak sih rumus-rumusnya, jalurnya, atau metode yang pasti atau hampir pasti bisa bikin kamu bebas asal kamu turut dan disiplin ikutinnya. Nah, itu yang kita akan berusaha menjawab kali ini. So, definisinya dulu ya, karena kalau kita nggak bisa definisikan, kita nggak bisa dapatkan. Apa yang kita nggak bisa bentukin di otak kita secara jelas, otomatis kita nggak bisa jadiin target. Oke? Kebebasan versi saya ada dua. Oke, satu yang vulgar, satu yang sopan. Kita ngomong yang sopan dulu deh. Yang vulgar, you kalau mau skip bisa skip. Yang sopan itu begini, happiness kamu nggak tergantung oleh siapapun atau apapun yang kamu punya atau miliki atau kenal. Right? Dan kalau kamu mau adaptasi ke environment, ke situasi apapun, bisa gampang adaptasi seperti kameleon. Oke? Itu yang versi sopan. Dalam arti, kalau happiness kamu tergantung dengan opininya orang lain, public image kamu atau apa, maka itu sebenarnya bukan happiness karena selalu ada kondisinya untuk bisa jadi bebas dan happy. Right? Itu poin satu. Dan masalah kameleon ini seperti kayak kalau aku mau nongkrong dan kumpul sama orang-orang kaya, bisa. Kalau aku mau nongkrong sama orang-orang miskin, bisa. Kalau aku mau nongkrong sama orang-orang di tengah hutan, bisa. Kalau aku mau nongkrong sama orang siapapun, dimanapun, environment manapun, mampu. Nah, itu ultimate freedom, ultimate kebebasan, right? Nah, uang adalah satu alat untuk mencapai kebebasan tersebut. Hanya itu saja. Nah, itu baru yang sopan ya, versi vulgar. Versi vulgar, definisi freedom saya adalah kemampuan untuk bisa ucap ke siapapun dan gak ada konsekuensinya yang kamu peduliin. Karena aku bilang vulgar ya. Kalau you bisa bilang ke bos kamu, fuck, ya kan? Terus kamu nggak pedulin konsekuensinya, berarti kamu bebas dari situasi itu. Kalau kamu bisa ucapin, nah of course, I bilang vulgar itu dalam arti kayak, bukan berarti kamu sekarang ke bapakmu terus bilang, you juga. Tapi konsepnya adalah konsep yang sama. Happiness kamu, kebebasan kamu, pilihan yang kamu pilih gak tergantung oleh siapapun dan apapun yang kamu miliki atau nggak miliki. Dan uang hanya satu alat untuk mencapai kebebasan tersebut. Nah, sekarang sudah definisikan apa itu freedom. Sekarang, gimana cara mendapatkannya? Kalau saya, of course, ada faktor emosional, faktor self-development yang harus dicapai. But salah satu hal yang memang harus dipertimbangkan adalah soal uang. Karena kita hidup dan berada di komunitas, di society yang mana uang memberi kamu pilihan. So, dalam konteks video ini aku bahasnya itu freedom, kebebasan yang relevan ke masalah uang. And yes, ada rumusnya, ada caranya yang jelas untuk bisa bebas. So, apa itu rumusnya? Yang pertama, income. Itu bagian yang paling gak disukai sama orang karena artinya harus kerja, artinya harus mikir, artinya harus gerak, So, bukan jalur males. So, bagian itu aku skip dulu. Faktor kedua adalah wealth. Wealth itu kekayaan, harta. Hartanya harus you hasilkan misalkan 1M. So, income kita sampingin dulu, kita akan bahas. Misalkan kamu hasilkan 1M, 1M-nya jangan dikonsumsi habis. Dan jangan dibuang-buang sia-sia. Oke? Harus ada, so of course pasti kamu pakai untuk hidup sebagian. Dari 1M pakainya 200 juta, 300 juta untuk bisa makan, minum, bla bla bla. Oke? Sisanya harus selalu berpikir gimana sekarang uang saya bertelur jadi uang lebih banyak. Intinya itu kamu harus persepsinya, uang kamu sudah disetor di sesuatu hal yang kamu gak akan liatin lagi sampai udah tua atau anakmu perlu masuk kuliah atau apa. Intinya itu investment lah. Tapi cara orang invest itu sering keliru, sering salah arah, right? You harus benar-benar memandangin uang kamu itu kayak angsa emas, oke? Kalau angsa emas kamu baru satu, jangan potong angsanya, jangan makanin angsanya, harus puas makan telurnya dulu, telur emasnya dia. Ketika angsamu sudah bertelur dan beranak jadi 10 ekor, 20 ekor, angsa yang masing-masing bertelur emas,
baru kalau kamu mau makan 1 ekor, silahkan makan. Paham ya? Itu bagian wealth. Dan wealth itu kekayaan. Dan jalur kekayaan itu macam-macam. Oke? Yang tradisional dari dulu sampai sekarang, emas. Dari dulu sampai sekarang, properti. 150 tahun sampai sekarang, saham dan sejenisnya. Ini semua jalur kekayaan, jalur investasi, jalur wealth yang ada histori panjang, stabil, dan sekarang sih berubah sih aturannya, tapi traditionally naiknya setara atau lebih dari inflasi. Right? And then of course yang keempat yang munculnya 10 tahun terakhir ini, Bitcoin. Oke? Bitcoin jalur keempat untuk bisa mengalahkan semuanya. Right? But asal kamu, kita mungkin bisa sepakat ya. Dulu Bitcoin waktu $1 gak ada yang percaya bisa $10.000. Dulu waktu $10.000 gak ada yang percaya bisa $100.000. Sampai aku harus kasih taruhan, aku akan minum sendiri kalau nggak nyampe 100.000. Sekarang sudah di 100.000, orang mulai percaya, oh ya Bitcoin akan ke $1 juta. Hanya saja jeda waktunya nggak sepasti kayak dulu. 5 tahun kah? 10 tahun kah? Berapa tahun nih yang kita omong? Paham ya? So, daripada kamu pusingin kapan, udah naruh aja terus lupakan. Ya. Sementara, naruh itu dalam arti nabung ke, mau itu Bitcoin, emas, apa terserah. Ini aku omong konsep dulu hari ini. Sementara itu, yang harus didongkrakin terus-terusan itu bagian income, penghasilan. Penghasilan yang harus didongkrakin. Karena begini, bayangin dulu, anggap aja ini omong kosong, tapi bayangin untuk contohnya dulu. You kalau punya 10 juta, terus you ada cari, ketemu jalur, bisa double terus 10 juta ini. 10 juta jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80, 80 jadi 160, nah itu diterusin ya. 10 juta menjadi 10M setelah 10 kali dapat 2 kali lipat. Dari 10 juta, 20, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1,28, 2,56, 5,12M, and then 10,24. Oke? So, you kalau mau mencapai 10M dari 10 juta, sebenarnya cuma perlu cari 10 kesempatan, gandakan duit kamu 2 kali lipat. Ini kita omong bayangan dulu. Imaginary, example aja. Right? Well, sekarang omong realitas, bukannya Bitcoin sudah double berkali-kali. Dari $1 ke $100.000 itu udah berapa kali? Paham ya? Emas juga sudah. Dulu emas bisa dibeli 1 gram 100.000, sekarang 1 gram 2 juta. Atau mungkin sekarang udah menuju 3 juta ya. Something like that. Paham? Tinggal berapa cepat. Kuda mana yang lebih cepat di antara yang lain. Nah, of course, kalau you tanya ke saya, it's Bitcoin. Tapi nggak harus kamu percaya saya. Dan nggak harus kamu cuanin Bitcoin barengan sama kita. Right? Konsepnya yang harus masuk dan mateng. Income yang harus didongkrak, selalu cari jalan. Soalnya gini, 10 juta jadi 10M dalam 10 step. Tapi dalam waktu yang sama, 100 juta jadi 100M. Paham ya? So, kamu titik mulainya punya income berapa? Itu sebenarnya kuncinya. Kalau titik mulai kamu cuma 10 juta, ya bisa jadi 10M. Tapi di saat yang sama, orang yang punya 100 juta udah jadi 100M. So, itu kenapa income yang harus didongkrakin. Yang harus diperhatikan. Karena apapun yang kamu lakukan, kamu nggak bisa maksa Bitcoin double lebih cepat buat kamu, tapi untuk orang lain lebih lemot. Make sense nggak? Bitcoin kalau mau double, semua orang yang punya Bitcoin juga double uangnya. Tugas kamu punya lebih dari orang lain. Itu doang. Dan itu kuncinya income. Dan you kalau bisa ganjangin dua-duanya, income dan wealth, kekayaan, yes, secara uang bisa bebas. Dan artinya, you bisa jalan-jalan di hari kerja, hari Senin, orang lain masuk kantor, I mau komunikasi sama orang-orang di luar negeri, di dalam negeri, dimanapun seluruh dunia, totally bebas. Konsepnya sudah masuk, tinggal action. Actionnya bisa sendirian atau barengan, terserah kamu. Oke? Kita akan bantu kalau kamu mau. Tinggal cari aja gimana caranya untuk bisa gandeng sama kita. Dan kita bantu dalam perjalanan Anda bisa jadi orang bebas. Oke? Amin ya. Sampai jumpa next time. Sukses selalu. And salam bebas. Bye.